Tapi kalau sudah di training, sudah tahu apa yang harus dilakukan, sudah beberapa lama di perusahaan tersebut, tiba-tiba kok dia kinerjanya mentok ya, kok dia kinerjanya kok nggak ada improvement ya. Mungkin masalahnya bukan tentang skill knowledge lagi, tapi lebih kepada being-nya ya, kondisi dari dirinya. Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melanie dalam YouTube channel Dunia Leadership Coaching. Nah, kali ini kita mau bahas tentang penentu keberhasilan kinerja. Seperti apa sih ya buat teman-teman yang pengen tahu kira-kira apa aja sih yang membuat kita itu berhasil gitu ya dalam satu pekerjaan, sehingga membuat kita juga bisa tercapai apa yang kita impikan, karir seperti itu ya. Nah, sebelum kita simak lebih jauh, yuk kita simak yang mau lihat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melanie, dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Aditya Mijaya. Halo kakak Coach. Halo, apa kabar? Sehat-sehat ya kakak Coach ya? Sehat. Oke, nah Coach, kali ini kita mau bahas ini tentang penentu keberhasilan kinerja. Nah, kira-kira apa aja sih nih yang menentukan keberhasilan kerja seseorang, apalagi seorang karyawan gitu ya Coach ya? Iya. Oh, oke. Fokus kinerja seorang karyawan ya. Iya. Karyawan itu bisa siapapun ya, dari level bawah sampai atas semua. Iya, ya semua, berarti semua level gitu ya Coach ya? Ya, semua level itu apa aja sih yang menentukan keberhasilan? Dari segala macam hal teori-teori itu, kalau saya sih melihatnya ada dua hal ya, kemampuan dan kemauannya gitu. Kemampuan dan kemauan. Jadi kalau kemampuan itu ya lebih kepada dia secara skill, secara knowledge ya, secara experience, itu mereka sudah dia katakan mampu untuk melakukan pekerjaan tersebut. Lalu kemauan itu lebih kepada motivasinya gitu ya, komitmennya, lebih kepada hal-hal yang berada dalam ininya ya, soft skill dirinya gitu ya, faktor psikologis atau apalah istilahnya gitu ya. Yang bisa juga ternyata berdampak besar juga nih dalam mencapai kinerja gitu. Jadi kalau kemampuan orang mampu tapi belum tentu mau gitu. Ya, jadi belum selaras gitu ya. Jadi belum selaras, akhirnya ya prestasinya biasa-biasa aja atau malah ini ya. Dan ternyata 80% keberhasilan ini mungkin lebih ke generalisasi saya aja sih. 80% keberhasilan itu ya dipengaruhi lebih ke kemauannya atau ya, ke being-nya orang tersebut ya gitu. Jadi bukan berarti dia kemampuan aja gitu ya? Betul. Bukan hanya dari sisi kemampuan itu mungkin 20-30% pengaruhnya gitu. Tapi kalau kemauannya nggak ada ya percuma. Berarti yang menggerakkan ini memang kemauannya ya? Iya. Oh, oke. Jadi seseorang menjadi ogah-ogahan atau dia memang jadi semangat? Ya. Kemauannya itu ya Coach ya? Betul. Oke. Nah itu jadi gimana tuh Coach? Kira-kira apa aja tuh yang bisa menentukan keberhasilannya? Jadi supaya dia nggak ogah-ogahan gitu? Ya tentu ini tugasnya leadernya ya. Utamanya gitu kan, tugasnya leadernya ya tentu dari mulai rekrutmen harus dipastikan ya memang dari sisi kemauan yang utamanya adalah memang memenuhi standar atau persyaratan gitu ya. Jadi perusahaan atau organisasi ya tentu dari sisi ini ya perlu bikin suatu standar juga nih, gitu ya. Kemudian nanti pada saat rekrut, kemudian pada saat mendevelopnya itu ini, karena bisa jadi di awalnya kuat motivasinya, tapi di tengah jalan perjalanannya dia bisa down gitu kan. Nah itu juga harus ada kemampuan seorang leader lah yang bisa kembali mengangkat motivasinya atau kemauannya dia bekerja untuk bisa kembali gitu. Jadi di sini peran seorang leader gitu ya, Coach ya. Jadi apakah dengan memberikan training juga sudah cukup atau apakah ada hal lain gitu, Coach? Training itu kan lebih kepada bagaimana meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka ya. Jadi training itu lebih ke kemampuan gitu ya. Berarti training lebih balik ke kemampuan gitu ya? Iya, ke kemampuan. Tapi kalau kemauannya beda sih. Pendekatannya berbeda gitu. Kalau seorang coach ini kira-kira bagaimana dia melakukan pendekatan ini ya Coach? Iya, seorang coach gitu. Mereka ada ya, memang coach itu pada ujung-ujungnya juga ke kemampuan ya. Bagaimana bisa meningkatkan kemampuan si timnya. Tapi coach itu pendekatannya berbeda. Dia bukan hanya sekedar ke doing-nya aja, doing. Jadi maksudnya doing itu kepada perilaku yang harus diubah dari seseorang, si karyawan tersebut, tapi
fokus ke being-nya inilah kemauan itu berada gitu loh. Jadi di balik dia melakukan atau tidaknya itu kan didukung tadi dari kemauan ya atau being-nya. Jadi being-nya juga di-address itu juga difokuskan dalam coaching gitu ya, agar dia bisa seolah-olah gini, kalau orang dia yang kemauannya atau kondisi being-nya itu sedang bermasalah, dia kayak orang mau lari tapi dia kayak terikat kakinya gitu ya, gitu. Jadi ikatan di kakinya ini kan harus dilepas dulu ya, supaya dia bisa lari cepat, gitu. Sebetulnya orang itu bisa tahu harus lari, dia tahu cara larinya bagaimana, dia tahu mungkin arah larinya harus kemana. Cuman ikatan di kaki ini nih yang harus di coaching, yang harus dilepas sehingga mereka bisa lari gitu. Nah, faktor-faktor kemauan tadi itu kalau saya sih mengatakannya juga istilahnya unresourceful state ya. Unresourceful state, kondisi yang tidak memberdayakan, inilah yang harus di coaching sehingga akan menjadi resourceful state ya. Resourceful state inilah yang akan mendukung dia untuk bisa lari gitu ya, untuk bisa melakukan pekerjaan dengan baik gitu. Jadi lebih banyak coaching itu ke arah non teknisnya ya, ke state-nya, kondisi si klien tersebut atau karyawan tersebut lah. Oke, karena dia berhubungan dengan mungkin bukan lagi skillnya dia gitu ya coach ya? Iya. Tapi lebih berhubungan ke lebih ke mindset seperti itu kali ya coach? Nah, salah satu ya mindset. Betul. Makanya kalau di coaching itu sebetulnya adalah biasanya yang butuh di coaching itu di perusahaan itu ya mereka yang sudah tahunan kerja di situ ya. Jadi gitu. Bukan karyawan baru. Kalau karyawan baru yang perlu di training gitu kan. Perlunya dia training. Biasanya orang baru direkrut itu kan semangat ya, motivasinya tinggi. Iya, masih tinggi semangatnya. Jadi nggak perlu lagi dibahas kemauannya, pasti maunya masih semangat gitu ya. Cuman apakah dari sisi skill sudah cukup kan belum tentu ya. Memang mungkin ada skill-skill yang bisa digunakan dari pekerjaan sebelumnya. Tapi skill yang benar-benar spesifik untuk organisasi tersebut kan mereka harus di training dulu. Gitu. Tapi kalau sudah di training, sudah tahu apa yang harus dilakukan, sudah beberapa lama di perusahaan tersebut, tiba-tiba kok dia kinerjanya mentok ya, kok nggak ada improvement ya. Mungkin masalahnya bukan tentang skill knowledge lagi, tapi lebih kepada being-nya ya, kondisi dari dirinya. Tentu juga harus diperhatikan kondisi lingkungannya juga ya. Lingkungan dari organisasi tersebut apakah ada kontribusinya yang membuat mereka down misalnya gitu. Atau yang membuat mereka tidak bisa berlari gitu, tidak bisa lari kencang. Nah, tapi kalau coaching fokusnya adalah ke internal being-nya yang jadi lebih ke internalnya dia ya. Dia menyadarinya apa tidak gitu ya, Coach ya? Iya. Oke. Biasanya itu tahun keberapa tuh, Coach? Biasanya seperti itu ya? Mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan ya sudah menjadi karyawan. Itu mungkin sudah bisa di coaching ya. Maksudnya gini, sudah perlu coaching gitu ya. 2-3 tahun ke atas gitu ya. Kenapa harus 2-3 tahun gitu ya, Coach? Ya dengan waktu itu tersebut diharapkan sebetulnya dari sisi skill knowledge mereka sudah paling tidak level skill knowledge itu sudah middle up lah ya. Jadi faktor-faktor skill dan knowledge ya itu tidak lagi menjadi isu gitu loh. Kalau mereka belum perform juga, jadi sebetulnya faktor skill knowledge ini nggak perlu dilihat lagi sebetulnya ya, dengan asumsi bahwa memang bisnis prosesnya, produk itu nggak ada perubahan ya. Ya, kalau ada perubahan mereka harus skillnya harus di-upgrade lagi kan gitu. Balik lagi training lagi gitu ya. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya seperti itu gimana tuh, Coach? Tetap bisa dilakukan coaching gitu ya, Coach ya? Kalau apa? Jadi ada perubahan dia di satu sisi gitu kan, dia kan ibaratnya produk baru lagi gitu kan? Iya, perlu ada training lagi, perlu ada training lagi, kemudian bisa ditindaklanjuti dengan coaching gitu. Agar sekalian training, agar sekalian juga mereka bisa mengaplikasikan itu ya, trainingnya itu di tempat kerja. Itu bisa dilakukan coaching. Ya. Dan juga kalau menurut saya setiap level jabatan itu juga kebutuhan coachingnya berbeda. Mungkin kalau yang level-level karyawan, supervisor aja itu udah mulai berbeda tuh ya. Jenis coaching yang dibutuhkan. Kalau karyawan itu kan lebih ke performance coaching ya.
Artinya benar-benar performance tentang coaching ya. bagaimana mereka bisa menyelesaikan KPI-nya. Kalau supervisor manager ya dia ada tentang KPI, tapi fokusnya adalah tentang bagaimana mereka bisa mengupgrade dirinya dari sisi being-nya gitu. Apalagi udah sampai level-level yang GM, direktur dan seterusnya itu udah lebih transformasional kalau menurut saya coachingnya. Nah, kalau seperti ini, apakah ada keahlian khusus buat si coachnya atau? Oh iya, tentu ada gitu ya. Kalau dalam persyaratan dari ICF sendiri, orang belajar coaching itu minimum yang benar-benar lengkap itu adalah 30 jam sebetulnya. Ya, mempelajari paling tidak 8 kompetensi ICF gitu. Tapi kalau sebagai seorang leader, supervisor, manager itu belajar mungkin dari yang sebelumnya ya, dari sesi yang sebelumnya kita ini, tayangan yang sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa minimal 5 lah dari 8 kompetensi itu mereka harus benar-benar pelajari gitu ya. Dari 5 ini mereka bisa meng-coaching karyawannya dengan kemampuan coaching yang minimal lah ya, secara performance gitu. Jadi setelah itu baru nanti kalau mau yang lebih detailnya lagi, kalau ingin kemampuan coaching lebih dalam lagi, belajar hingga sampai 60 jam. 60 jam gitu ya. Nah, kalau itu memang sudah, mungkin dia bisa jadi seorang coach profesional juga gitu ya coach ya? Iya, kalau seorang profesional ada lagi syaratnya setelah itu, ya kan, untuk itu kredensial kan, kredensial SEC yang paling awal ya, kredensial pertama. Itu sendiri sudah harus perlu jam terbangnya minimal 100 jam. Terus nanti harus ada ujiannya dan seterusnya gitu. Nah, coach kalau misalnya buat teman-teman yang pengen tahu nih pelatihan-pelatihan kita mengenai coaching gitu ya, itu di mana aja nanti ada coach ya? Ya, belajar coaching di Corpora Consulting bisa ngeliat di websitenya Corpora Consulting ya, www.corporaconsulting.com. Di situ teman-teman bisa melihat jadwal terbaru kami ya, kapan coachingnya ya, judulnya Corpora Certification Coaching Practitioner Certification Program. Itu 66 jam. Wah, kalau untuk mempelajari coaching, definisi coaching lebih jauh, itu bisa dilihat di www.leadershipuniversity.id. Nah, oke, teman-teman, dimanapun Anda berada, menarik sekali topik kita kali ini ya. Nah, tunggu lagi kita dengan topik-topik menarik yang lainnya. Nah, dengan saya Ana Milani dan saya Aditya Wijaya. Sampai jumpa.